rasa jinendang budoyo sabapaninang saranang kemah utama buddha sewa suboditang natime saranang hanyang buddha bhagavata dhammo sanutiko akaliko vedipasiko opanariko pacatang veditang vinyuhi tang sirenaha dhamasa samijasowa dhammo me samikisaro dhammo dukkha kantaraya me mahesum tasate jasa Sadhammayo supati guna diyuto yota hanyang sanggome saranang warang. Hujan deras ya. Di rumah deras nggak? Hah? Nggak gitu? Oh, sini udah deras sekali sini. Cukup lama juga. Nah, gimana? Ada yang bahas dulu sebelum meditasi? Nanti. Silakan. Lu mau bahas dhamma apa? Mau nanya apa, Bu? Bisa menanya asuba itu yang mana? Hah? Asuba, melihat asuba. Maksudnya? Dan sekarang kan lagi merawat orang tua yang lagi tidur. Setiap kita melihat fisika apa itu juga termasuk asuba, kita belajar. Ya, semua bentuk perenungan objek menjadikan itulah asuba. Bisa dijadikan juga itu misalkan Iya. untuk belajar. Jadikan objek. Oh, maksudnya begitu. Lihat ke dalam. Jadi kalau misalnya luar terkadang masih belum bisa tertipu mata kalau lihat di luar. Lihatnya ke dalam itu di balik kulit itu ada apa. Dan seperti kayak binatang yang dipotong atau manusia yang dibedah-bedah. Kalau sudah dibedah, nah itu di dalam tubuhnya itu ada apa-apa saja. Nah, itu jadi perenungan. Biasanya juga kalau terkadang di Thailand ada juga langsung latihan sendiri itu dibawa langsung ke rumah sakit, lihat otopsi. Nah, itu jadi perenungan. Mengenai perenungan asuba kan banyak modelnya. Bisa merenungkan organ-organ tubuh, organ dalam, bisa juga merenungkan mayat. Mayat yang sudah membusuk, mayat yang sudah lama mati, bisa juga tulang belulang. Nah, itu untuk jadi perenungan bahwa semuanya itu tidak indah. Jadi maksudnya itu agar apa? Agar ketagihan atau nafsu itu jadi bisa diatasi. Pernah suatu kali zaman Sang Buddha ada seorang biku yang mana beliau itu menjalankan sila dutangga yang hidup di tempat-tempat pekuburan. Zaman itu bukan pekuburan, tempat kremasi. Karena zaman di India biasanya mayat itu kremasi, dibakar. Atau kalau tidak juga dibuang begitu saja, nanti dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Nah, pernah suatu kali ada seorang penjaga di pemakaman tersebut yang biasa kalau ada yang kerabatnya misalnya meninggal, titipkan saja sama orang itu, nanti orang itu yang urus. Mau nanti dimandikan dulu, mau nanti juga dibakar, dikremasikan, yang pasti sudah ada satu orang itu urus tempat itu.
Nah, lalu kebetulan pas waktu itu dapat ada mayat seorang perempuan, masih segar. Nah, kini penjaga tempat pemakaman itu, tempat pekuburan tersebut, itu langsung sampaikan kepada biku tersebut, yang mulia, ada mayat objek untuk direnungkan. Wah, akhirnya apa? Dia oke, nanti lihat. Begitu lihat, karena masih segar, wah, biku itu langsung terkejut. Wah, belum siap. Begitu lihat kaget. Lalu bilang, nanti kalau sudah 2-3 hari baru panggil saya lagi. Saat ini masih belum bisa untuk direnungkan Asubha. Nah, kemudian 2-3 hari sudah mulai membengkak, sudah mulai ada belatung dan lain sebagainya, baru dia panggil lagi, lihat. Nah, itu juga dapat objek Asubha. Nah, jadi seperti ini objek Asubha itu. Zaman Sang Buddha juga ada lagi cerita mengenai Asubha ini. Mungkin pernah dengar Sirima. Sirima ini adalah seorang wanita penghibur, yang mana kalau di kerajaan Raja Gaha itu ditunjuk satu orang wanita oleh raja untuk jadi wanita penghibur. Siapa mau tidur dengan Sirima, itu ada tarifnya. Biasa 1000 kahapana, katakanlah seperti itu. Nah, Sirima ini juga memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Sampai pada suatu hari dia juga sudah mulai sakit-sakitan. Kini setiap kalinya mengundang rombongan para biku untuk datang ke rumahnya menerima dana makanan. Pernah satu kali itu ada seorang biku yang begitu penasaran sekali, ingin lihat seperti apa kecantikan Sirima itu. Nah, kira tiba juga gilirannya untuk datang menerima undangan makan di rumah Sirima. Dan kebetulan saat itu juga Sirima sendiri yang keluar untuk melayani, menyendokkan makanan untuk para biku. Lalu setelah lihat Sirima dalam keadaan sakit saja, itu secantik itu, biku itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Begitu melihat Sirima itu takjub sekali, tidak bisa makan hari itu. Begitu tidak bisa makan, sudah langsung kembali ke wihara, tidak bisa tidak punya tenaga lagi, langsung masuk kuti, tidur saja berbaring sampai 3 hari tidak makan karena begitu takjub dengan kecantikan dari Sirima ini. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, Sirima pun yang sakit juga meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kabar ini pun disampaikan ke seluruh penjuru kerajaan Raja Gaha. Lalu sampai juga kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha setelah mendengar kematian dari Sirima ini, menyuruh semuanya untuk jangan mengkremasikan terlebih dahulu Sirima, bawa ke alun-alun kota. Nah, begitu dibawa ke alun-alun kota, tempatkan di sana. Nah, Sang Buddha katakan demikian, baringkan saja di sana. Nah, setelah 3 hari nanti baru kita akan adakan acara kremasinya. Biku ini pun masih diikutinya. Akhirnya sampai 3 hari waktunya Sirima ini akan dikremasikan, diumumkan oleh Sang Buddha untuk seluruh penduduk di desa itu harus datang semuanya hadir untuk lihat acara kremasi dari Sirima. Begitu sampai di sana, semuanya sudah berkumpul. Sang Buddha pun kini mulai membabarkan dhamma di sana, naik untuk berceramah. Kini mengatakan kepada seluruh orang yang hadir di sana, dahulu siapa yang ingin tidur 1 malam dengan Sirima, ada 1000 kahapana harganya. Kini Sirima sudah meninggal,
sudah terbaring ada di tengah-tengah kita. Sekarang siapa yang bersedia untuk membayar 1000 kahapana, boleh untuk bawa pulang si Rima ini. Tidak ada satupun yang ambil. Lalu turunkan harganya. Kalau begitu coba 500 kahapana. 500 kahapana juga tidak ada. Turunkan lagi 100 kahapana, sampai 10 kahapana tidak ada yang mau. Sampai dibilang gratis, bawa pulang gratis, tidak ada yang mau juga, karena sudah busuk begitu. Siapa yang mau? Biku ini juga hadir ada di sana. Yang sebelumnya tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa terbaring saja di dalam kuti, keluar sana. Begitu dapat perenungan dari Sang Buddha ini, juga mencapai tingkat kesucian Sotapana, terbuka mata dhammanya. Ini adalah salah satu bentuk dari perenungan yang mana Sang Buddha punya teknik. Tujuan Sang Buddha meminta agar si Rima itu disimpan terlebih dahulu 3 hari, itu adalah dengan tujuan untuk menyadarkan biku tersebut, biku siswa beliau yang belum mampu untuk mengatasi pandangan dari nafsu keinginan tersebut. Namun kini ketika sudah dapat pertolongan Dhamma, bentuk perenungan Asubha itu, jadi mampu untuk memahami Dhamma, mencapai kesucian. Nah, inilah seperti ini. Jadi semuanya itu dari kita renungkan, jadi dapat objek perenungan. Kalau misalnya ada juga yang biku yang berpuasa 3 bulan. Pada saat itu para biku yang berpuasa ini sehubungan dengan apakah Dhamma hanya dapat disampaikan oleh orang yang memahaminya saja, atau yang telah mencapai kesucian saja baru sampaikan kepada orang lain, baru orang lain bisa mencapai kesucian. Juga sebenarnya tidak demikian. Di sini ada ceritanya, di mana ketika itu para biku berpuasa di satu tempat. Kini ada seorang upasika yang mana memiliki keyakinan kuat kepada Buddha Sasana, memberikan derma makanan, mendukung seluruh kebutuhan hidup para biku yang puasa di sana. Lalu sampai pada satu ketika upasika ini ingin menanyakan kepada para biku mengenai bagaimana caranya untuk latihan meditasi agar mencapai tingkat kesucian. Di sini para biku itu pun salah satu ketua biku tersebut yang mana belum mencapai tingkat kesucian, kini hanya mengatakan mengenai apa yang Sang Buddha itu ajarkan, di mana beliau mengajarkan untuk merenungkan bagian-bagian tubuh, mulai dari kesa, rambut, loma, bulu badan, nakan, kuku, danta, gigi, taco, kulit, sampai ke dalam-dalamnya ada organ-organ tubuh lainnya. Itu direnungkan sebagai sesuatu yang tidak kekal, sebagai sesuatu yang menjijikan. Begitu dengar tersebut, upasika ini langsung mencapai tingkat kesucian anagami. Anagami itu yang tidak kembali lagi, karena setelah kehidupan ini dia akan terlahir di alam sudawasa, lalu mencapai tingkat kesucian arahat di sana. Ini merupakan bentuk dari bagaimana orang yang belum mencapai kesucian pun dengan menyampaikan cara praktek Dhamma ketika didengar oleh seorang yang memang sudah siap untuk memahami itu mampu untuk mencapai tingkat kesucian. Jadi ajaran Dhamma ini bagi siapapun, siapa yang mendengarnya, praktek, juga dapat hasilnya sendiri. Sekarang siap, latihan meditasi lah kalau gitu. Ini ketika suasana
di luar gelap. Tetapi kalau di dalam itu terang, juga tidak masalah. Terang di sini maksudnya apa? Terangnya itu tahu apa ya, sebagai apa. Tahu pikiran-pikiran yang muncul. Ada pikiran senang juga tahu, sadari itu. Ada pikiran sedih juga tahu. Ada menderita, ada benci, ada cinta kasih, welas asih dan lain sebagainya, juga mampu untuk menyadarinya. Nah itu kalau seperti itu, seperti terang di dalam. Jadi apa yang muncul bisa ketahuan. Seperti Sang Buddha, yang mana beliau layaknya seorang pembawa cahaya di tengah kegelapan yang ada di dunia, di mana banyak makhluk tidak tahu bagaimana caranya untuk mengakhiri penderitaan, berkelana mengarungi wata sangsara di 31 alam. Kadang naik ke alam surga, kadang turun lagi ke alam rendah, alam peta, alam asura, alam neraka, alam binatang. Naik lagi, mungkin kadang lahir jadi manusia, kadang juga naik lagi ke alam dewa, nanti juga turun. Tidak pasti demikian, itu kehidupan yang mana tidak tahu kapan bisa memutuskannya. Jadi hanya Sang Buddha yang dapat untuk menunjukkan itu sebagai guru agung sama Sang Buddha, dengan tekad besar yang beliau miliki, memperjuangkan, mengumpulkan paramita, mulai dari parami, upaparami, hingga paramata parami. Tidak sedikit kehidupan yang beliau danakan atau persembahkan demi sempurnanya paramita untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Kini setelah menjadi sama Sang Buddha sebagai Buddha Gotama, di mana kehidupan kita saat ini beruntungnya masih berada di zaman Buddha era yang masih cukup kental untuk dapat memahami, mempelajari Dhamma yang Sang Buddha ajarkan, agar tahu seperti apa itu duka yang harus untuk dipahami, seperti apa sebabnya yang harus ditinggalkan, seperti apa akhirnya yang harus direalisasi, dan seperti apa jalan untuk mengakhirinya yang harus ditempuh atau dipraktekkan. Jadi dengan tahu seperti itu juga membuat jalan praktek Dhamma seakan lebih dapat diyakini bahwa memang Dhamma yang beliau ajarkan itu membawa kebahagiaan pada awalnya,
pada pertengahan juga pada akhirnya. Mulai dari pariyati, belajar dhamma, pati-pati, praktek dhamma, hingga pati weda, memperoleh hasil dari praktek tersebut. Jadi kalau dilihat, seperti inilah hasil dari pelaksanaan dhamma itu. Dengan menjaga dhamma di dalam diri, membuat batin semakin lebih kokoh dalam keyakinan, lebih kokoh lagi dalam semangat, lebih kokoh lagi dalam memiliki kesadaran, lebih kokoh lagi dalam memiliki konsentrasi, serta lebih kokoh lagi di dalam memiliki kebijaksanaan. Akhirnya kalau sudah mampu untuk mengetahuinya, juga akan mengetahuinya di dalam diri sendiri. Seperti yang Sang Buddha katakan, ketika beliau belum mengetahui dhamma ini, beliau juga tidak berani mengatakannya kepada dunia. Tetapi begitu beliau benar-benar memperoleh pencapaian penerangan sempurna, barulah beliau memutar roda dhamma untuk pertama kalinya di Isipatana Migadaya, Taman Rusa, kepada 5 orang pertapa. Jadi bagaimana dari ketidaktahuan itu menjadi tahu? Ibaratnya sama seperti ketika kita masih belum tahu apa-apa, baru mau masuk sekolah, juga tidak tahu nomor 1, 2, 3 itu seperti apa. Tapi begitu di sekolah diajarkan, nomor 1 tulis seperti apa, nomor 2 seperti apa, 3, 4 dan seterusnya, sampai huruf-huruf juga di sana dipelajari. Jadi tahu. Nah sekarang ketika tahu, yang sebelumnya tidak tahu, itu ketidaktahuan itu, nah hilangnya di mana? Ketidaktahuan hilang pada saat tahu tersebut. Begitu tahu, ketidaktahuan juga hilang di sana. Sama seperti gelap. Ketika ada cahaya, di mana hilangnya gelap itu? Gelapnya juga hilang, terganti oleh cahaya, hilang di sana. Nah ini praktek dhamma juga seperti itu. Jadi orang yang mengetahui dhamma itu juga akan mengetahui dengan sendirinya. Kapan ketidaktahuan itu hilang, juga akan tahu ketidaktahuan itu hilangnya di mana dan kapan hilangnya. Jadi kita belajar tentang dhamma adalah belajar untuk tahu, belajar untuk sadar, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan, dengan melatih traisika, sila, samadhi, panya. Nanti kalau sudah sampai pada tahap-tahap tertentu, juga akan mengetahui dengan sendirinya. Kebahagiaan juga tidak perlu lagi dipertanyakan, tidak perlu tanya sana, tanya sini. Saya latihan dhamma, latihan meditasi sudah sampai mana, sudah sampai tingkat mana, tidak perlu lagi tanya siapa. Diri sendiri yang praktek, diri sendiri yang tahu pikiran sendiri. Untuk apa tanya orang lain? Jadi sesungguhnya seperti itu, tanpa harus dapat predikat, tanpa harus dapat gelar, tanpa harus
dipuji, dan lain sebagainya. Karena tujuan dari praktek Dhamma bukanlah pengakuan dari orang lain. Tujuan dari praktek Dhamma itu adalah bagaimana diri sendiri mampu untuk mengakui diri sendiri. Bagaimana diri sendiri mampu untuk menyadari siapa diri sendiri. Serta bagaimana diri sendiri mampu mengembangkan diri ya, agar semakin lebih maju dan lebih maju lagi ke depannya. Inilah tujuan utama dari praktek Dhamma. Selanjutnya tetap jaga ketenangan, jaga konsentrasi sampai diberikan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.